Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Kepo Review. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin ngebahas kembali, atau lebih tepatnya lanjutan ya, dari video saya yang sudah lalu tentang kasur latex. Nah, kasur latex ini saya pengen ngasih tahu perkembangannya, atau apakah ada perubahan setelah lewat 6 bulan ya setelah video saya berikutnya. Nah, seperti apa penampakannya, keadaannya akan kita bahas setelah yang satu ini. Ya, seperti yang sudah saya terangkan tadi, saya ingin meneruskan review tentang kasur latex yang dulu saya pernah beli. Oke, sebagai reminder aja, sebagai pengingat bahwa dulu saya sempat ngambil kasur latex, tapi yang harganya terjangkau ya, yang harganya cukup murah untuk kasur latex. Kasur latex ini di rentang harga sekitar 1 jutaan. Kebetulan ya saya waktu itu ngambil yang mereknya Fitin. Saya nggak ada endorsement atau mengangkat kelebihan satu produk ya. Ini memang kebetulan aja waktu itu saya belinya yang produk Fitin. Nah, beberapa alasan kenapa saya melanjutkan kembali review. Kalau video yang kemarin kan setelah 3 bulan pemakaian apakah kempes atau enggak, itu yang pertama ya, saya ingin memberikan informasi secara berkala kepada teman-teman, karena kan yang namanya kasur itu awet tidaknya harus kita pakai selama berbulan-bulan ya, baru akan ketahuan tahan lamanya atau enggak dan sebagainya. Jadi informasi untuk teman-teman. Terus yang kedua, karena memang di diskusi YouTube saya gitu, kebetulan ada beberapa yang komentar dia beli kasur latex tapi baru sekitar 4 bulan itu udah kempes parah ya. Kalau saya bilangnya parah gitu, karena dia cerita kok kasur yang saya beli itu sekarang kempes cekung gitu di bagian tengahnya. Jadi kalau misalkan dia pakai tidur sama suami dengan anaknya, jadi kurang lebih bertiga ya. Anaknya masih kecil dia cerita, tapi dia udah cekung seperti itu. Kebetulan kasusnya kalau di kasur latex saya nggak seperti itu ya, alhamdulillah. Ada perubahan tapi nggak signifikan, itu sekitar 15% lah. Memang agak turun gitu ya. Ini waktu 6 bulan yang lalu ya, yang di video saya sebelumnya. Tapi itu nggak sama sekali nggak mengganggu gitu. Terus ada juga yang komentar di kolom itu YouTube saya bahwa yang namanya harga itu pasti ada kualitas. Wah, yang ini nih saya setuju banget, benar. Kalau misalkan satu barang atau produk dengan harga mahal, ya udah pasti itu kualitasnya akan lebih baik ya biasanya. Terus alasan yang ketiga juga sekalian saya pengen ngasih lihat gitu gimana dalamnya kasur latex saya ini gitu. Yang kemarin saya beli memang saya belum sempat ngebuka untuk ngasih lihat dalamnya seperti apa sih gitu. Berikut adalah penampakan kasur latex Fitins bagian dalamnya. Nah, ini kita lihat.
Oke, nah itu tuh teman-teman. Udah kelihatan ya dari sarung terluarnya, itu sarung yang saya pribadi gunakan. Terus di dalamnya ada sarung memang khusus dari kasur latexnya sendiri yang putih itu. Itu sarung yang putih itu yang bikin berat tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buka, jadi hanya menyisakan latexnya aja di dalam gitu, itu nggak berat. Tapi begitu sarung itu digunakan, terasa berat. Kita kembali ke pertanyaan utamanya ya. Apakah kasur latex saya dalam hal ini itu ada penurunan kualitas? Jawabannya iya, ada. Jadi setelah 9 bulan pemakaian, penurunan kepadatannya terasa. Dan lagi-lagi titik penurunannya itu kalau saya rasakan persis seperti yang diceritain salah satu netizen gitu ya, yang di kolom komentar. Memang dia cenderung di bagian tengah. Tapi gini, dia itu kan beli yang satu kasur ya, ukuran mungkin queen bed atau king bed, saya nggak tahu. Beda merek. Kalau saya kan beli 2 pieces, jadi satu ukuran 80x200 dijajarkan. Tapi kok yang dilalahnya spot kempesnya itu sama. Jadi kalau kita satukan itu 2 kasur, jadi seolah-olah itu yang tengahnya yang agak turun gitu. Itu saya nggak tahu apakah karena memang kita mayoritas posisi tidurnya itu ada di tengah atau gimana gitu. Terus teman-teman, sebagai catatan ya, bahwa saya ini bobot beratnya ini ya, berat sekali, pokoknya itu di atas 100 kiloan gitu. Tapi kalau misalkan dengan kondisi kasur saya yang sekarang, not bad ya. Saya nggak ngomongin produknya ya, maksudnya mereknya, sorry. Tapi kalau dibandingin sama kasus yang rekan saya yang netizen itu, mungkin saya masih jauh lebih beruntung gitu. Well, overall memang ada penurunan, tapi tidak signifikan. Yang paling berasa perubahan itu, yang agak kempesnya itu, kalau saya taruh kasurnya di atas dipan. Saya nggak paham tuh. Jadi kadangkala saya lebih seneng kasur tuh ditaruh di lantai. Itu akan lebih terasa nggak kempes lah, akan lebih terasa flatnya gitu, ratanya. Tapi kalau di atas dipan itu berasa banget. Jadi bagian tengahnya itu agak turun gitu. Well, gimana solusinya? Ya paling seperti yang diberitahukan oleh pihak penjual ya. Mungkin kita bisa coba untuk klaim, karena kan klaimnya itu 10 tahun. Kalau misalkan ada perubahan, itu bisa di-store ke sana dengan bawa tanda bukti pembelian. Kalau bahasanya nih, kalau yang produk yang saya beli itu akan coba diperbaiki. Kalau misalkan nggak bisa ya diganti full gitu. Saya belum coba. Tapi at least saya ingin menyampaikan dulu ke teman-teman bahwa pemakaian 9 bulan ada penurunan. Iya, gitu. Kita kembali lagi ya ke awal, kenapa saya ngambil keputusan untuk beli kasur latex. Karena seperti yang saya baca atau saya dengar dulu, bahwa kasur latex itu termasuk kasur yang awet. Dan ada juga loh netizen yang nulis di kolom komentar bahwa saya sudah beli 10 tahun dan itu masih fine-fine aja. Kan luar biasa. Tapi saya nggak nanya tuh dia beli kasur latex yang mahal atau yang kelas kita ini gitu. Jadi saya tuh punya problem sakit punggung kalau tidur. Dulu sebelum saya punya kasur latex ini, saya punya kasur mungkin teman-teman tahu ya, Busa, itu juga mengklaim bahwa 10 tahun tuh nggak kempes, nggak lembek gitu. Tapi ya pada kenyataannya dalam waktu 1 tahunan juga udah mulai kendur ya kekerasannya gitu. Dan apalagi sekarang ini udah lembek banget gitu. Dia bentuknya sofa bed, jadi sofa bisa kita megarkan untuk menjadi tempat tidur ukuran queen bed kalau nggak salah ya, cukup besar, hampir king bed lah. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk nyoba kasur latex. Nah, kesimpulannya gimana teman-teman? Apakah kasur latex ini worth it atau enggak dibeli gitu? Well, itu kembali lagi terhadap kondisi dan kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau menurut saya investasi untuk kasur
itu penting-penting nggak penting ya, tapi lebih cenderung ke penting karena kalau kita bisa tidur nyenyak, tidur kualitas, itu otomatis tubuh kita akan lebih terasa sehat ya. Karena jujur aja kita yang berkegiatan sehari-hari gitu ya, apalagi yang mungkin teman-teman kita yang di Gojek atau yang bekerja sifatnya fisik, tidur yang berkualitas tuh amat sangat pengaruh untuk kesehatan tubuh. Jadi kalau misalkan memang teman-teman punya budget gitu ya, ya bolehlah menginvestasikan beli kasur yang baik gitu. Nah, pertanyaannya, apakah beli kasur latex ini harus yang murah atau harus yang mahal? Well, jujur saya belum nyobain yang mahal. Contoh kayak yang mahal tuh apa ya, kasur Mimpi ya kalau nggak salah ya. Itu udah di review sama Hanif, YouTuber otomotif. Terus artis-artis juga pada pakai itu. Ya karena terlalu mahal, saya coba yang terjangkau aja gitu. Kalau misalkan teman-teman apalagi badannya kecil dan anak-anaknya juga kecil, kayaknya nggak apa-apa ya. Dan ada juga kok teman-teman saya yang pakai kasur latex, kayaknya juga bukan yang mahal, dan itu fine-fine aja dan nyaman-nyaman aja gitu. Nah, mudah-mudahan keingintahuan teman-teman itu bisa terjawab ya. Kasur latex itu dalamnya seperti apa, itu yang paling ditunggu kan. Saya baru sempat sekarang bahas. Terus apakah worth it dibeli, apakah dalam jangka waktu cukup lama itu cepat kempes atau enggak. Nah, udah saya kasih tahu. Jadi silahkan kembali ke teman-teman sekalian. Oke, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memilih kasur ke depannya, dan sampai jumpa di Kepo Review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.